Shalom, pada hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Yehezkiel. Sebagai pendahuluan, kita belajar bahwa Yehezkiel ini adalah dia ternyata seorang pemimpin rohani, anak seorang pemimpin rohani. Dia anak seorang imam namanya Buzi dan dia keturunan Zadok. Menurut Hill sama Walton, Yehezkiel ini adalah salah satu orang dari 10.000 orang Ibrani yang ditawan Nebukadnezar. Jadi dia dibawa ke pembuangan pada masa Babel berkuasa. Bisa dilihat di 2 Raja-Raja 24. Nah, namanya Yehezkiel ini berarti Allah menguatkan. Dan ini sebenarnya mengingatkan kita akan pelayanannya Yehezkiel yang menghibur, memberi semangat orang-orang yang sedang ada dalam pembuangan. Perkiraan pelayanannya Yehezkiel, nubuatannya dia ini di sekitar abad ke-6. Nah, Yehezkiel ini melayani sebagai nabi di Babel. Jadi sekali lagi dia melayani pada masa pembuangan ya. Dia pergi ke pembuangan kira-kira pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan ini bagian dari pembuangan Yoyakim. Jadi kemungkinan besar ini terjadi pada pembuangan yang kedua. Terjadi karena ada 2 kali pembuangan. Yang pertama itu di akhir abad ke-7. Akhir abad ke-7 itu di Daniel pasal 1 ayat 1. Nah, Yehezkiel ini sudah menikah, namun sedihnya istrinya meninggal. Dan sebenarnya ini juga bagian dari nubuatan pertanda bagi umat Allah. Yehezkiel melayani utamanya melayani orang-orang yang ada di dalam pembuangan di Babel, tapi juga pesan dan nubuatannya itu juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Yehezkiel memperingatkan mereka lagi. Juga kalau tidak bertobat, mereka juga akan sama nasibnya, akan dibuang. Nah, Yehezkiel ini dibawa ke Babel pada masa kepemimpinan Nebukadnezar. Nama yang sangat familiar ya, umat Allah di Yerusalem tidak sadar, mereka lambat untuk menyadari, merespon kalau Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan menghukum kalau mereka tidak bertobat. Dan ya benar yang terjadi pada akhirnya, terjadi pembuangan dan umat Tuhan dibawa ke pembuangan. Nah, struktur dari kitab Yehezkiel ada 4 bagian besar. Bagian pertama itu di pasal 1 sampai pasal 3. Ini panggilan awal Yehezkiel. Waktu kita membaca, kita lihat, Yehezkiel pada awal panggilannya melihat penglihatan yang luar biasa, yang sulit untuk dipahami. Ada kemuliaan Tuhan, ada roda-roda. Baik kalau saya baca bagian awal di pasal 1 ayat 4. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dengan segumpal awan besar berisi api yang berkilat-kilat dan dikelilingi oleh sinar. Tengah-tengah api itu kelihatan sesuatu seperti suasa mengkilat. Dari tengah-tengahnya juga muncul apa yang menyerupai 4 makhluk hidup. Beginilah wujud mereka. Mereka menyerupai manusia, tapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan masing-masing juga mempunyai 4 sayap. Jadi kita dikasih informasi penglihatannya Yehezkiel ya, yang sangat luar biasa. Dia lihat makhluk, dia lihat ada hal yang lain. Nanti kalau kita baca di bagian selanjutnya, ada roda di atas tanah dan lain sebagainya. Kemudian di bagian selanjutnya kita baca juga kalau Tuhan meminta Yehezkiel untuk memperagakan ini tindakan-tindakan simbol menggambarkan penghakiman atas Yerusalem, dan juga ada amanah dan tanggung jawab Yehezkiel di bagian awal
disampaikan. Di bagian kedua, di sini fokus pada penghukuman atas umat-umat Tuhan. Jadi ada penglihatan kalau bait suci nanti akan dirusak, dihancurkan. Ada peringatan kepada nabi-nabi palsu, pemimpin-pemimpin yang jahat dan penyembah berhala. Dan juga diceritakan lagi sejarah umat Tuhan yang memberontak dan adanya penghukuman nantinya bagi mereka. Nah, di bagian yang ketiga, pasal 25-32 itu bicara tentang tadi penghukuman penghakiman atas umat Tuhan. Kali ini penghukuman atas bangsa-bangsa asing. Ada Amon, Moab, Mesir, dan seterusnya. Di bagian akhir ini berfokus pada pemulihan dan pengharapan. Jadi kita lihat ada janji pemulihan bagi Israel dan juga ada penglihatan ada bait suci yang baru, Yerusalem yang baru, dan juga ada tanah yang akan dibagi. Ini seperti gambaran akhir zaman juga kan umatnya Tuhan, bahwa ada pemulihan besar bagi umat Tuhan. Bait suci yang disampaikan akan dihancurkan akan dibangun kembali dan lain sebagainya. Umat Tuhan pada akhirnya akan dipulihkan. Nah, ada beberapa tema-tema besar dalam kitab Yeskiel yang menarik. Yang pertama, anak manusia. Salah satu gelar ungkapan yang dipakai Tuhan untuk memanggil Yeskiel itu adalah anak manusia. Ada beberapa maksud. Apa maksudnya waktu Tuhan memanggil anak manusia? Menurut beberapa ahli ada beberapa maksud. Yang pertama, untuk menunjukkan kemanusiaan dan kerendahan hati. Tuhan menyebut Yeskiel anak manusia untuk mengingatkan bahwa dia terbatas sebagai manusia dan pelayannya Tuhan, dia terbatas. Dan juga antara Tuhan dan juga dia sebagai manusia itu sangat berbeda. Tuhan mulia, maha kuasa, dan tidak terbatas. Namun Yeskiel sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak manusia, dia terbatas. Ini mengingatkan Yeskiel kalau untuk merendahkan hati dalam pelayanan dan taat sama Tuhan. Ini juga sebenarnya layak untuk direnungkan ya, kita sebagai manusia. Pelayan-pelayan Tuhan kiranya kita tetap rendah hati dan mengingat akan kekuasaannya Tuhan yang tak terbatas. Kita mau taat sama Tuhan dan merendahkan hati kita sama Tuhan. Kemudian maksud yang kedua, kenapa Yeskiel disebut anak manusia? Karena dia sebagai alat peraganya Tuhan. Dalam pelayanannya dia, terkadang Tuhan meminta Yeskiel untuk melakukan hal aneh. Salah satu contohnya memakan gulungan kitab. Jadi seperti Tuhan pakai dirinya Yeskiel, tindakannya, tubuhnya Yeskiel untuk jadi alat peraga yang hidup, yang mau lewat hidupnya, lewat tindakan-tindakan ini, peran-peran ini, dia jadi alat peraganya Tuhan. Dan ini sebenarnya Tuhan mau pakai Yeskiel yang lemah ini, yang kecil ini, untuk jadi penolong, alat peraga bagi umat Tuhan yang memberontak. Tuhan menentang kehidupannya mereka dan memakai hidupnya Yeskiel sebagai alat peraga. Ini layak untuk direnungkan juga ya, baik untuk direnungkan. Kadang-kadang mungkin hidupnya kita itu Tuhan pakai sebagai alat peraga untuk memperingatkan, untuk menolong orang lain. Jadi waktu kita bersaksi sebenarnya itu bisa jadi peringatan dan juga menolong, cara Tuhan untuk menolong orang lain gitu. Apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan izinkan terjadi dalam dirinya kita, mungkin itu alat peraga yang Tuhan mau pakai untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya ingat seorang mahasiswa, dia datang dan dia bersaksi begitu banyak penderitaan yang dia hadapin. Orang tuanya meninggal, kemudian
ya kesulitan dengan ekonomi dan tantangan-tantangan. Saat ini dia sedang pelayanan dan banyak tantangan pelayanan. Tapi waktu saya renungkan hal ini, saya rasa Tuhan sedang pakai dia untuk jadi alat peraga. Dia harus mengalami banyak penderitaan dan saya percaya Tuhan pakai dia untuk jadi berkat, mendorong, menguatkan orang lain yang juga anak-anak muda yang juga akan melayani. Selain itu, Tuhan panggil Yeskiel sebagai anak manusia, satunya karena Yeskiel ini digambarkan sebagai wakilnya umat manusia. Yeskiel berdiri sebagai wakil umat manusia. Dia perantara antara manusia, umatnya Tuhan yang memberontak dan juga Tuhan yang tak terbatas tadi. Yeskiel jadi wakil, dia bertindak sebagai saluran, membawa pesan, sampaikan pesannya Tuhan sama umatnya Tuhan. Kemudian anak manusia ini juga bayangan mesianik. Beberapa kali kita mendengar gelar anak manusia ini dipakai untuk Yesus juga. Ini mengingatkan kita, membawa kita untuk ingat lagi akan pribadi Yesus juga. Yeskiel jadi bayangan akan Yesus, menonjolkan kedatangan masa depan sosok manusia saleh yang akan mewujudkan kehadiran Tuhan. Nah, salah satu tema besar juga dalam Yeskiel adalah, bisa dilihat di Yeskiel 18 ya, paling jelas, tanggung jawab perseorangan. Masing-masing orang bertanggung jawab akan dosa dan tindakannya mereka sendiri. Memang ada gagasan bahwa kejahatan orang tua akan dibalaskan kepada anak-anak keturunan. Anak-anak akan mendapat dampak dari apa yang orang tua lakukan, kejahatan orang tua. Tapi waktu kita baca orang Yehuda, umat Tuhan pada waktu itu seperti, wah ini salahnya orang tua kami generasi sebelumnya kayak gitu. Mereka seperti lepas tangan dan tidak memperhatikan, tidak introspeksi akan hidupnya mereka saat itu. Dan Yeskiel berusaha peringatkan mereka, mengoreksi. Oh enggak, ini tanggung jawab masing-masing orang hidup benar di hadapan Tuhan, bertobat, menjauhi kejahatan, itu tanggung jawabnya perseorangan, bukan hanya salahnya generasi-generasi yang lalu, tapi ini juga tanggung jawabnya kita sekarang ini. Yeskiel mengingatkan umat Tuhan waktu itu. Nah, ini layak untuk direnungkan, juga diingat bahwa masing-masing kita juga bertanggung jawab akan dirinya kita, tindakannya kita. Nggak bisa kita mempersalahkan dan orang lain dan lepas tanggung jawab kalau kita salah. Kalau kita sama sekali tidak salah, kita nggak boleh seperti itu. Kemudian di sepanjang kitab ini, kekudusan dan keadilan Tuhan juga jadi pusat. Yeskiel mengalami penglihatan yang kuat dan menekankan keagungan dan otoritasnya Tuhan. Kita banyak kali lihat penekanan akan kekudusan dan keadilan Tuhan. Dan banyak kali kita juga lihat peringatannya Yeskiel kepada umat Tuhan itu karena ketidaktaatan dan penyembahan berhala mereka. Tuhan, dia Tuhan yang kudus, dia mau umatnya setia, mengasihi Tuhan, dan juga dia Tuhan yang adil. Setiap pelanggaran umatnya akan mendapat ganjaran. Ya, Tuhan akan mengganjar dosa sesuai dengan ganjarannya yang sepantasnya. Kemudian ini salah satu ayat penting di Yeskiel 39, 7-29. Mereka akan mengenal bahwa akulah Tuhan Allah mereka pada hari itu. Aku mengumpulkan mereka dari antara bangsa-bangsa ke tanah mereka, dan aku tidak akan meninggalkan lagi seorang pun dari mereka di sana. Aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku dari mereka, sebab aku akan mencurahkan rohku atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Jadi ini ada pesan pemulihan ya, pengharapan dan pemulihan sebenarnya ini masuk ke bagian selanjutnya. Meskipun banyak kali kita lihat ini keunikan dari setiap kitab Nabi ya, meskipun ada penghakiman, penghukuman yang diberitakan, tapi ada pengharapan.
ada pemulihan di masa yang akan datang. Ada bait suci yang baru. Kalau di dalam kitab Yeskiel kita baca ada pengharapan nanti bait suci, ya. Akan ada bait suci yang baru, tanah yang ada tanah akan dipersatukan kembali, ada perjanjian baru yang Tuhan buat dengan umatnya. Ada masa depan yang baik, yang cerah bagi umat-umat Tuhan, orang yang percaya. Selain itu juga kitab Yeskiel satu tema yang penting juga kehadiran Tuhan. Meskipun umat Tuhan ada di pembuangan, tapi kita lihat lewat Yeskiel, lewat pesan Tuhan melalui Yeskiel, Tuhan menunjukkan kalau Tuhan tetap hadir. Walaupun umat Tuhan ada di dalam pembuangan, dalam situasi yang sulit, Tuhan terlibat terus-menerus dalam hidup umatnya. Tuhan setia, Tuhan dekat dengan umatnya, bahkan di saat-saat penuh tantangan. Kiranya ini menguatkan kita, ya. Meskipun dalam tantangan sekarang, kesulitan, kiranya kita diingatkan selalu Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kita terus-menerus. Dia setia dan Dia dekat. Dan yang terakhir sepertinya ini, Yeskiel menggunakan gambaran kuat. Ada penglihatan tulang kering yang hidup kembali dan lembah tandus yang subur. Ini menunjukkan ada pembaruan dan transformasi. Jadi selain ada pemulihan, tapi juga ada pembaharuan, diubahkan, ada transformasi. Umatnya Tuhan akan ditransformasi secara spiritual dan juga komitmen. Umat Tuhan akan punya komitmen yang baru, hidup yang baru kepada Tuhannya. Dan ini menunjukkan akan secara pribadi mereka bertumbuh, berubah, dan juga secara berkelompok, secara jemaat mereka juga mengalami perubahan transformasi. Jadi di masa yang akan datang Tuhan berjanji akan membawa perubahan bagi umat Tuhan yang pada saat itu memberontak dan meninggalkan Tuhan. Ya, kiranya ini juga jadi pengharapannya kita, ya. Mungkin kita bergumul dengan dirinya kita saat ini, tapi kita percaya dan kita berdoa Tuhan akan membawa perubahan, pembaruan, dan transformasi untuk hidupnya kita. Untuk kita melayani Tuhan dengan setia, jadi umat Tuhan yang berintegritas dan bisa menolong orang yang ada di sekeliling kita. Ini ayat yang penting terkait dengan ini. Aku akan memberikan kepada kamu jantung yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Aku akan menyingkirkan dari dagingmu jantung yang keras itu dan memberikan kepadamu jantung yang baru. Aku akan kuberikan tinggal di dalam kamu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan kamu akan memegang dan melakukan peraturanku. Amin. Ya, ini kurang dan lebih kitab Yeskiel. Kiranya kita didorong dan bisa mau untuk baca dan mau untuk belajar kitab Yeskiel lewat pengantar singkat ini. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.